semuanya, perkenalkan nama saya Nista Terotika Bulan dengan NIM 2301. Mahasiswa semester 2 program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas KBP Indonesia Permata Siantar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses morfofonemik, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah morfologi dengan dosen pengajar Bapak Junifer Siregar, SPD, MPD. Sebelum masuk ke dalam proses morfofonemik, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu morfofonemik. Menurut Samsuri tahun 1982 halaman 201, morfofonemik adalah studi tentang perubahan-perubahan pada fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda tanya. Dalam bahasa Indonesia, proses morfofonemik terdiri dari 4 macam, yakni yang pertama pergantian atau perubahan fonem, yang kedua penambahan fonem, yang ketiga penghilangan atau pengguguran fonem, dan yang keempat peloncatan fonem. Untuk yang keempat biasanya sering digunakan untuk bahasa-bahasa asing. Yang pertama yaitu proses perubahan fonem. Jadi sebagai akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasar. Yang pertama, fonem N pada morfem menasal dan penasal berubah menjadi fonem apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan E, B, dan F. Untuk contohnya yaitu morfem menasal ditambah dengan morfem pakai akan menghasilkan morfem memakai, di mana fonem N pada morfem menasal akan berubah menjadi fonem M karena dasar yang mengikutinya itu berawalan dengan B, sehingga manasal ditambah dengan morfem pakai menghasilkan morfem memakai. Contoh lainnya yaitu morfem penasal ditambah dengan morfem beli akan menghasilkan morfem pembeli, di mana penjelasannya juga sama seperti contoh yang sebelumnya, di mana fonem N pada morfem penasal berubah menjadi fonem M karena bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan fonem B, sehingga morfem penasal ditambah dengan morfem beli menghasilkan morfem pembeli. Dua, fonem N pada menasal dan penasal berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan fonem T, D, dan S. Sebagai contohnya, morfem menasal ditambah dengan morfem tolak akan menghasilkan morfem menolak, di mana fonem N pada morfem menasal berubah menjadi fonem N karena bentuk dasarnya sudah mengikuti awalan fonem T, sehingga morfem menasal ditambah dengan morfem tolak menjadi morfem menolak. Contoh lain, morfem penasal ditambah dengan morfem dengar akan menghasilkan morfem pendengar, di mana penjelasannya juga sama seperti contoh yang tadi. Fonem N pada morfem penasal berubah menjadi fonem N karena bentuk dasarnya sudah mengikuti fonem D, sehingga morfem penasal ditambah dengan morfem dengar menghasilkan morfem pendengar. Yang ketiga, fonem N pada morfem menasal dan penasal berubah menjadi NY atau ny apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan SY, E, dan J. Untuk contohnya, morfem menasal ditambah dengan morfem serang akan menghasilkan morfem menyerang, di mana fonem N pada morfem menasal berubah menjadi
serang. Contoh lainnya yaitu morfem penasal ditambah dengan morfem caci akan menghasilkan morfem pencaci, di mana fonem N pada morfem penasal berubah menjadinya karena bentuk dasar yang mengikutinya sudah berawalan dengan C, sehingga morfem penasal ditambah dengan morfem caci menghasilkan morfem pencaci. Yang keempat, fonem N pada morfem menasal dan penasal berubah menjadi NG atau apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan K, G, X, H, dan vokal. Sebagai contohnya, morfem menasal ditambah dengan morfem kejar akan menghasilkan morfem mengejar, di mana fonem N pada morfem menasal berubah menjadi NG atau karena bentuk dasar yang mengikutinya sudah berawalan dengan K, sehingga morfem menasal ditambah dengan morfem kejar akan menghasilkan morfem mengejar, bukan mengkejar. Contoh lainnya, morfem penasal ditambah morfem guna akan menghasilkan morfem pengguna, di mana fonem X pada morfem menasal berubah menjadi fonem NG atau karena bentuk dasar yang mengikutinya sudah berawalan dengan G, sehingga penasal ditambah dengan morfem guna akan menghasilkan morfem pengguna. Yang kelima, fonem F pada morfem ber dan ber mengalami perubahan menjadi fonem L sebagai akibat pertemuan dengan bentuk dasarnya berupa morfem ajar. Sebagai contohnya, morfem ber ditambah dengan morfem ajar akan menghasilkan morfem belajar, di mana fonem R pada morfem ber sudah mengalami perubahan menjadi fonem L karena pertemuannya dengan bentuk dasarnya yaitu morfem ajar, sehingga morfem ber ditambah dengan morfem ajar menjadi morfem belajar. Untuk contoh lain, morfem per ditambah dengan morfem ajar akan menghasilkan morfem pelajar, mana fonem R pada morfem per sudah mengalami perubahan menjadi fonem L karena pertemuannya dengan bentuk dasarnya yaitu morfem ajar, sehingga per ditambah ajar menghasilkan morfem pelajar. Keenam, fonem dengan simbol tanda tanya atau yang disebut dengan fonem K atau bunyi hamzah pada morfem ke akhiran an, penasal akhiran an, dan yang berakhiran dengan I mengalami perubahan menjadi fonem K sebagai akibat pertemuan dengan bentuk dasarnya berakhiran dengan fonem yang bersimbol tanda tanya atau fonem K atau bunyi hamzah tersebut. Sebagai contohnya, morfem ke akhiran an ditambah dengan morfem buruk akan menghasilkan morfem keburukan, di mana fonem K atau bunyi hamzah pada morfem ke akhiran an sudah mengalami perubahan menjadi fonem K karena pertemuannya dengan bentuk dasar yaitu fonem K atau bunyi hamzah. Saatnya kita masuk ke proses morfofonemik yang kedua, yaitu proses penambahan fonem, di mana terjadi sebagai akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata, di mana yang pertama fonem tambahan e sehingga menasal berubah menjadi menge. Sebagai contohnya, mengeboh. Yang kedua, fonem tambahan e sehingga penasal berubah menjadi penge. Contohnya, pengelas. Yang selanjutnya terjadi akibat pertemuan morfem akhiran an, lalu ke akhiran an, dan
penasal akhiran an dengan bentuk dasarnya. Yang pertama, terjadi penambahan fonem dengan simbol tanda tanya atau yang kita sebut dengan fonem K atau bunyi hamzah apabila bentuk dasar itu berakhiran dengan vokal A. Contohnya, morfem penasal akhiran an ditambah dengan morfem coba akan menghasilkan morfem pencobaan, serta ketika kita membacanya akan menjadi tulisan seperti ini. Contoh lainnya, akhiran an ditambah dengan baca akan menghasilkan morfem bacaan, serta cara kita membacanya pun akan menjadi seperti ini. Yang kedua, terjadi penambahan fonem W apabila bentuk dasar itu berakhiran dengan fonem U, O, H, W. Sebagai contohnya, morfem penasal akhiran an ditambah dengan morfem soto akan menghasilkan morfem persatuan, di mana terjadi penambahan fonem W karena bentuk dasarnya sudah berakhiran dengan fonem O, di mana untuk morfem penulisannya seperti ini, dan untuk morfem pengucapannya seperti ada penambahan fonem W di dalamnya, sehingga morfem penasal akhiran an ditambah dengan morfem soto menjadi morfem persotoan. Yang ketiga, terjadi penambahan fonem Y apabila bentuk dasar itu berakhiran dengan fonem I atau AY atau AY. Sebagai contoh, akhiran an ditambah dengan morfem gaji akan menghasilkan morfem gajian, di mana terjadi penambahan fonem Y karena bentuk dasarnya sudah berakhiran dengan fonem I. Sehingga jika dalam penulisan morfem gajian tidak mencantumkan fonem Y, namun ketika kita membacanya fonem Y akan seolah-olah ada dalam pengucapan morfem gajian tersebut. Sekarang saatnya kita masuk ke proses penghilangan fonem, di mana yang pertama, proses hilangnya fonem N pada menasal dan penasal dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem L, R, Y, W, dan nasal. Untuk contohnya, menasal ditambah dengan morfem langgar akan menghasilkan morfem melanggar, di mana terjadi penghilangan dari fonem N pada menasal karena bentuk dasarnya sudah berawalan dengan fonem L, sehingga morfem menasal ditambah dengan morfem langgar menjadi morfem melanggar. Contoh lainnya, morfem penasal ditambah dengan morfem rusuh akan menjadi morfem berusuh, di mana juga terjadi penghilangan pada fonem N pada morfem menasal karena telah bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem R, sehingga morfem penasal ditambah dengan morfem rusuh menjadi morfem perusuh, bukan penrusuh. Kedua, fonem R pada morfem ber dan ter hilang akibat pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dengan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran dengan R. Sebagai contohnya, morfem ber ditambah dengan morfem rencana akan menghasilkan morfem berencana, di mana terjadi penghilangan pada fonem R di morfem ber karena telah bertemunya morfem itu dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem R, dan bentuk dasar yang suku pertamanya juga berakhiran dengan R, yaitu rencana, sehingga morfem ber ditambah dengan morfem rencana menjadi morfem berencana. Lainnya, morfem ter ditambah dengan morfem percaya akan menjadi morfem gak percaya, di mana ada penghilangan dari fonem R pada morfem ber karena telah bertemunya morfem itu dengan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran dengan R, yaitu
awal morfem hilang sebagai akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem ini. Sebagai contohnya, morfem menasal ditambah dengan morfem pukul menjadi morfem memukul, di mana terjadi penghilangan fonem P pada morfem pukul karena pertemuannya dengan morfem menasal, sehingga morfem menasal ditambah dengan morfem pukul menjadi morfem memukul, bukan morfem mempukul. Contoh lain, morfem menasal ditambah dengan morfem tanam menjadi morfem menanam, di mana jika ada penghilangan fonem T pada morfem tanam karena adanya pertemuan fonem T pada morfem menasal, sehingga morfem menasal ditambah dengan morfem tanam menjadi morfem menanam. Sekian penjelasan mengenai proses morfofonemik. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ataupun pengucapan, saya mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.